Halo Bapak Ibu sekalian, di video ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analis terkait proyek pembelajaran seputar dampak penggunaan AI terhadap etika jurnalisme dan public relation. Fenomena ini pastinya sedang sangat relevan, apalagi melihat transformasi digital yang kita alami saat ini. Udah bukan lagi sekedar pembicaraan atau teori, tapi emang udah menjadi realitas yang mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi dan menerima informasi. Sekarang, AI itu bukan hanya alat bantu hitung dan analisis data saja, tetapi AI juga sudah masuk langsung ke dalam proses praktisi komunikasi informasi dalam memproduksi berita dan siaran berskala besar secara otomatis. Memang, prosesnya menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Namun, dari situ ada juga harga yang harus dibayar, seperti potensi hilangnya kontrol manusia, isu transparansi, standar integritas, serta risiko penyebaran hoaks dan misinformasi yang diproduksi secara massal tanpa adanya verifikasi yang memadai. Melanjuti penggalian terhadap masalah tersebut, pastinya ada beberapa pertanyaan yang bermunculan. Apakah penggunaan AI bisa mempengaruhi objektivitas informasi? Sejauh mana sih tanggung jawab etis industri jurnalistik ketika kontennya itu dibuat hanya oleh otomatisasi mesin? Dan juga keresahan yang dimiliki masyarakat terkait transparansi dan seberapa besar kepercayaan yang bisa diberikan oleh mereka. Fokus utama proyek kami adalah untuk membedah peran AI di dunia jurnalisme secara mendalam. Kami juga akan mengevaluasi resiko etis, seperti bias algoritmik dan kemudahan penyebaran disinformasi. Selain itu, kami juga berupaya untuk menggali bagaimana kolaborasi antara intuisi manusia dan efisiensi mesin bisa berjalan tanpa mengorbankan integritas moral. Agar bisa memberi gambaran yang lebih konkret dan nyata, kami telah memilih berbagai platform digital yang sudah mengadopsi teknologi generative AI sebagai fokus utama. Penyorotan fokus ini pasti akan mendalam, terutama kepada penggunaan Large Language Model atau LLM dalam penulisan berita otomatis yang sempat memicu kontroversi dan hujatan mengenai akurasi. Dari sisi PR, kami melihat penggunaan persona digital dalam memberi pengertian manajemen krisis dan pengaruhnya pada integritas dan kepercayaan yang masyarakat miliki sebagai dampak. Dalam menganalisis masalah ini, kami menggunakan pendekatan trusted governance, di mana adanya penekanan pada transparansi dan pengambilan akuntabilitas terhadap setiap aksi yang diambil. Maka dari itu, sistem AI pastinya harus bisa diaudit, transparan, dan memiliki akuntabilitas sejak awal. Di Indonesia sendiri, regulasi khusus mengenai AI dalam jurnalisme masih sangat terbatas, sehingga kewajiban untuk mempertahankan integritas dan pengungkapan kepada publik masih dapat terabaikan. Tidak hanya berteori, kami juga telah melakukan simulasi menggunakan ChatGPT, Gemini, dan mengkaji platform KJ AI. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun AI sangat membantu dalam social listening dan memprediksikan tren, resiko bias terhadap ideologi atau merek tertentu tetap ada jika tidak diawasi oleh manusia. Kami juga mempelajari prinsip kerja deteksi deepfake untuk merumuskan langkah mitigasi konten sintetis. Poin krusial yang kami temukan adalah bahwa keterlibatan manusia dalam proses verifikasi tetap tidak bisa digantikan. Selain itu, organisasi media dan PR juga perlu membangun pedoman etika internal yang kuat. Di sisi lain, literasi media bagi masyarakat harus diperkuat agar publik bisa mengevaluasi konten secara kritis di tengah banjir informasi digital. Sebagai kesimpulan, AI adalah masa depan yang tidak bisa kita hindari. Namun bukan berarti kita diamkan saja. Aksi untuk mengelola informasi dengan bijak tetap diperlukan. Teknologi adalah mitra, tapi manusia tetaplah filter terakhir dalam menjaga objektivitas dan akurasi. Dengan transparansi dan tanggung jawab moral yang tinggi, kita dapat menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat dan efisien. Sebelum mengakhiri video ini, kami dari kelompok 13, termasuk Erik, Grace Diana Inggolan, Natalia Rahman, dan Nela Saputri, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pujianto Yugo Puspito yang telah mengajar dan membimbing mata kuliah kecerdasan buatan dan teknologi baru selama 1 semester ini, serta kesempatan yang telah diberi kepada kami untuk melakukan proyek ini. Terima kasih telah menyimak, dan Tuhan memberkati.